hamba ini Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Allah yang merindukan firman, sama-sama dengan saya katakan amin. Dengan tepuk tangan. Haleluya. Kita sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Ya, bersyukur pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh hadir bersama-sama, bukan suatu perkumpulan yang biasa. Kita tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi pagi hari ini kita sedang menerima transfer urapan. Halo, amin. Yang meyakini katakan amin. Kita sedang menerima transfer urapan dari tempat yang maha tinggi yang akan menjadikan saudara sebagai ciptaan yang baru. Halo, amin. Katakan ciptaan yang baru. Itulah metode saudara. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Halo, amin. Yang lama sudah berlalu. Katakan yang lama sudah berlalu. Yang baru dinyatakan dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Yang baru sudah jadi, yang baru sudah dicetak atas hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kelemahan, hidup di dalam ketakutan. Ya, kita harus dibebaskan karena kita sudah menerima transfer urapan pagi hari ini. Saya merindukan ialah Bapak Ibu Saudara terus memiliki kerinduan akan firman. Ketika kita memiliki kerinduan akan firman, sekali lagi panca indera rohani kita, bahkan panca indera manusiawi kita akan terus terjaga. Ya, kita tidak akan melamun, kita tidak akan mengantuk. Ya, hati-hati. Di sini sudah ada VAR-nya. Enggak hanya sepak bola saja ada VAR. Ya, di gereja ada VAR. Ya, wasitnya Tuhan Yesus melihat, ada yang ngantuk langsung kartu merah. Ya, ada VAR-nya di sini ya. Dicek satu-satu ya. Ketika ada yang ngantuk nanti langsung after review. Setelah di review banyak yang ngantuk. Ya, makanya harus dikasih penalti. Ya, jadi pastikan panca indera rohani kita, ya, panca indera manusiawi kita terus terjaga. Selama firman disampaikan, inilah saatnya roh bekerja. Karena firman dan roh akan bekerja bersama-sama. Ketika firman disampaikan, rohmu akan merespon firman. Dan semakin kuat kuasa roh yang saudara miliki, semakin cepat transfer firman itu masuk di dalam kehidupan saudara. Dan semakin banyak firman yang kau terima, engkau menjadi memiliki kekuatan untuk saudara menghadapi hidup yang semakin sukar. Halo, amin. Hidup ini semakin sukar, semakin berat. Tetapi ketika kita memiliki kuasa firman, halo, amin. Ketika saudara memiliki kuasa firman, engkau tidak perlu takut lagi, sebab firman menjadi sumber segala pemenuh kebutuhan saudara. Pagi hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, yang poin yang pertama, dia akan terus menerima arahan secara pribadi. Ketika arahan itu saudara terima, setiap keputusan, pengambilan keputusan saudara tidak akan pernah keliru. Selalu akurat. Apapun itu, saudara akan melihat, mengalami setiap keputusan yang saudara ambil akan semakin mendekatkan saudara kepada kemuliaan yang Bapa sediakan. Poin yang kedua, setiap pengambilan keputusan yang kita ambil itu akan mendekatkan kita kepada kemuliaan Bapa. Poin yang ketiga, bagaimana Roh Kudus akan menyingkapkan apa yang menjadi rencana dan agenda Bapa atas hidup saudara. Karena saudara ada di tempat ini bukan tanpa tujuan. Amin. Saudara ada di tempat ini bukan tanpa tujuan. Tuhan sudah merancangkan engkau sejak semula, atau mungkin di dalam masa-masa hidupmu, kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa atas hidup saudara, atas masa depanmu. Seperti pujian tadi katakan, ya, serahkan hidupku, masa depanku, Tuhan yang bertahta. Artinya kita tidak lagi tidak punya kuasa, tidak punya kendali atas hidup kita dan masa depan kita, sebab Tuhan yang bertahta. Halo, amin. Ketika Tuhan bertahta atas hidup kita, atas masa depan kita, maka Tuhan sanggup merancangkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar dari sejalan rancangan manusia. Jalanku bukan jalanku, kata Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan
Ya. dan apa yang mereka pikirkan, tetapi firman kebenarannya akan menyingkapkan rencana Bapa yang jauh lebih besar dari itu. Ya. Lihat kehidupan Abraham, lihat bagaimana kehidupan Musa. Ya, Tuhan merancang itu sedemikian rupa sehingga pada saatnya mereka boleh melihat bahwa hidup mereka tidak biasa-biasa saja. Ya, Musa hanya biasa menggembalakan kambing domba, tetapi Tuhan memiliki rancangan yang jauh lebih besar. Tuhan mau Musa menjadi seorang pemimpin yang akan membawa bangsa yang besar itu keluar dari perbudakan. Itu rencana Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi rancangan saudara akan hidup saudara, masa depan saudara, pastikan engkau memiliki keyakinan dan kesadaran bahwa masa depanku ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Aku boleh punya rancangan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ketika kita memiliki keyakinan itu, kita tidak akan pernah merasa hidup ini sia-sia. Kita tidak akan pernah menyesali apa yang terjadi di masa lalu, karena kita tahu apa yang terjadi saat ini, bahkan untuk masa yang akan datang, Tuhan sudah punya jalan dan rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Poin yang keempat, boleh ditampilkan? Ya, Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menolong, artinya menuntun, merancang, bahkan merekayasa kehidupan orang percaya. Ya, merekayasa artinya mulai mengatur, ya, menyutradarai. Kita ini sedang diarahkan, ya, untuk menjalani hidup. Ada katanya hidup ini seperti panggung. Seperti panggung sandiwara, ya. Tapi saudara nggak sedang bersandiwara, ya. Saudara sedang menampilkan karakter Kristus yang sesungguhnya, ya. Tidak bersandiwara, ya. Apa yang ada di hati lain dengan apa yang ada diucapkan dan dilakukan. Nah, ya, kita sebagai orang percaya, walaupun ada pujian hidup ini seperti sandiwara, tetapi hidup kita menampilkan karakter Kristus. Kristus sedang merekayasa kehidupan saudara, artinya menolong, mengatur, merancang hidup saudara sedemikian rupa supaya agenda dan rencana Bapa yang dahsyat itu boleh terjadi. Ya, karena percuma disingkapkan saudara tahu, tapi saudara nggak bisa mencapai rencana itu. Itu sebabnya Roh Kudus membantu menolong saudara sebagai orang percaya supaya rencana Bapa ini tidak hanya sekedar rencana. Rancangan Bapa hanya tidak sekedar gambar besar saudara tahu, oh Tuhan sedang merancangkan aku, tetapi saudara nggak pernah sampai ke sana. Itulah gunanya Roh Kudus menuntun, mengatur, merancang, merekayasa hidup saudara yang mungkin saudara pikir hidupku sudah mentok, hidupku sudah nggak bisa kemana-mana. Ya, aku sudah terlambat, sudah banyak kesalahan di masa lalu, hidupku ya akan berakhir seperti ini. Ya, Roh Kudus sanggup untuk mengatur, merancang, merekayasa kehidupan seseorang yang mungkin buat orang tersebut dia merasa sudah mentok, sudah tidak ada jalan, dia tinggal menghabiskan sisa hidupnya di dalam penyesalan, di dalam kesalahan, di dalam keterpurukan. Itu pikiran manusia, tetapi Roh Kudus punya jalan. Halo, amin. Tuhan punya jalan. Katakan Tuhan punya jalan. Tuhan punya jalan atas hidup saudara. Dia sanggup merancang, bahkan di dalam situasi kondisi yang buruk sekalipun, Tuhan bisa memutar balikan apa yang manusia pikir itu sudah mentok, itu sudah buruk, itu sudah tidak mungkin diubah lagi hidupku, masa laluku, masa depanku sudah tidak mungkin diubah, tetapi Roh Kudus dapat mengubah itu. Sebab hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan pemilik segalanya. Ya, alam semesta ini milik Tuhan. Situasi kondisi yang menurut manusia itu buruk, Tuhan bisa putar balikan dari sesuatu yang luar biasa. Dan itu terjadi atas kehidupan Yusuf. Kita sudah belajar bagaimana sejak awal Tuhan merancang hidup Yusuf. Bahkan ketika itu dia masih kecil, masih umur 17, Tuhan sudah merancangkan hidupnya. Ya, dia mendapatkan mimpi yang berasal dari Tuhan bahwa gandum miliknya akan disembah oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Itu berasal dari Tuhan. Dan Yusuf mulai menaruh itu. Bapaknya pun menaruh hal itu di dalam hatinya. Walaupun banyak orang meragukan, saudara-saudaranya meragukan, bahkan marah. Gak mungkin, mana mungkin aku akan menyembah engkau. Gak sudi. Gak sudi, ya. Aku kan kakak, kamu yang harusnya datang menyembah aku.
Tetapi Yusuf memiliki keyakinan bahwa apa yang dia dapatkan bukan berasal dari pikirannya, itu berasal dari Tuhan. Kalau itu berasal dari Tuhan, Tuhan akan punya cara untuk merancang itu. Tuhan akan punya jalan untuk menyatakan rancangan, walaupun jalan yang harus Yusuf tempuh sepertinya semakin menjauh dari jalan Tuhan, semakin menjauh. Coba kita buka di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian 37. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita baca ayat ini. Kejadian 37. Kita akan belajar dan melihat bagaimana Tuhan merancang, menuntun, mengatur, merekayasa kehidupan seseorang sampai dia bisa mengalami atau dia bisa menggenapi setiap pernyataan Allah atau janji Allah itu. Kejadian 37 ayat yang ke-28 sudah ketemu jemaat Tuhan? Ayo kita baca bersama-sama. Mari kita baca dengan suara yang keras. Ya, ingat ada VAR. Ya, yang tidak baca nanti kelihatan di kamera muncul di sini, wah tidak baca dia. Ya, kita baca. Ya, Kejadian 37 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 2, 3. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kau lihat dari ayat ini, justru Yusuf memulai perjalanannya dengan cara-cara yang menyakitkan. Dia dikhianati oleh saudaranya, dia mulai dijual kepada saudagar Midian menjadi seorang budak. Namanya dijual, dia menjadi seorang hamba yang akan dibeli oleh orang yang lain menjadi seorang hamba. Bahkan Yusuf dijual 20 shikal perak dan dia dibawa ke Mesir. Sepertinya rencana Tuhan kok gak berjalan. Harusnya kan saudara-saudaraku menyembah aku, ini malah saudara-saudaraku mengkhianati aku, memfitnah aku, bilang aku sudah mati, tetapi justru aku dijual kepada saudagar Midian, dan aku malah dibawa semakin jauh dari keluargaku, menjadi seorang asing, menjadi seorang hamba di Mesir. Di mana rencana Tuhan yang dahsyat itu? Ya, sepertinya kalau kita melihat jalan hidup Yusuf, semakin lama dia menjalani kehidupannya itu justru semakin jauh sepertinya dari rencana Tuhan. Tetapi kalau kita mendalami, inilah cara Tuhan. Kenapa Yusuf harus dibawa ke Mesir? Karena Tuhan mempersiapkan dia menjadi seorang pemimpin di sana. Kalau dia tidak dibawa ke Mesir, dia tetap tinggal di rumahnya bersama orang tuanya, bersama dengan saudara-saudara keluarga besarnya. Dia tidak akan pernah jadi pemimpin, karena dia itu adik. Dia tidak akan pernah jadi pemimpin di keluarganya sendiri, karena kakak-kakaknya, saudaranya sudah bilang dari awal, aku tidak akan pernah mau menyembah engkau, walaupun sudah ada mimpi, tidak akan pernah mau. Artinya ketika Yusuf masih tinggal di rumahnya, dia tidak dibawa, dia tidak dijual dan dibawa ke Mesir, rencana Tuhan berhenti. Kalau kita memahami ini, ya, Roh Kudus sepertinya sengaja menjerumuskan Yusuf dibawa ke Mesir sebagai tawanan, sebagai budak. Tetapi itulah cara Tuhan untuk merancang hidup Yusuf. Kalau dia tidak dibawa ke Mesir, dia tidak akan jadi apa-apa. Dia tidak akan jadi apa-apa di keluarganya, jelas dia bukan seorang pemimpin. Dia hanya seorang adik. Ya, bukan yang paling bungsu, yang bungsu adalah Benyamin. Tetapi dia namanya adik nomor 2 dari bawah. Nggak ada kesempatan untuk dia jadi nomor 1. Ya, nunggu berapa kakaknya meninggal dulu baru dia jadi anak nomor 1. Nggak akan pernah ada kesempatan Yusuf menjadi seorang pemimpin di dalam keluarganya sendiri. Itu sebabnya kenapa Tuhan memakai saudara-saudaranya untuk memfitnah dia, menjual dia. Itu bukan tanpa tujuan. Saudara-saudaranya berbuat jahat kepada Yusuf itu bukan tanpa tujuan. Memang Tuhan sudah merancangkan itu. Tidak datang dengan sendirinya, tiba-tiba saudaranya punya pikiran, ayo kita jual aja lah. Itu tuh bukan berasal dari saudara-saudaranya. Itu Tuhan punya cara. Tuhan sedang merancang
engkau harus dibawa keluar dari keluargamu, engkau harus dibawa ke negeri yang jauh yaitu Mesir. Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin di sana tanpa Yusuf sadari. Ya, sepertinya dia merasa, oh saudara-saudaraku jahat ya. Aku kan adiknya, adik kandung loh ini. Kok sebegitu bencinya kakak-kakakku kepada aku sampai dia fitnah dan dia jual aku. Sepertinya tragis hidup Yusuf. Tetapi Tuhan bisa pakai orang-orang yang membenci kita menjadi jalan untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi ketika saudara harus menghadapi orang-orang yang sepertinya kok benci sama aku, orang-orang yang sering menjerumuskan saudara, orang-orang yang sering berbuat tidak adil sama saudara, jangan buru-buru marah. Jangan-jangan Tuhan sedang pakai mereka untuk membawa saudara, menuntun saudara menggenapi rencana Tuhan. Amen. Kita mungkin nggak sadar, mungkin pikiran manusia kita, kok aku terus diperhadapkan dengan si A, si B yang jelas-jelas dia nggak suka sama aku, jelas-jelas dia seringkali menjebak aku, seringkali melemahkan aku dengan segala perkataan dan sikapnya. Ya, ketemu seringkali dengan perkataan yang melemahkan, dengan sikap raut muka yang tidak menyenangkan. Jangan-jangan Tuhan sedang pakai orang tersebut. Kalau kita menyadari dan merespon dengan ilahi, kita nggak marah, kita tidak membalas dengan kejahatan. Siapa tahu Tuhan sedang pakai orang-orang yang benci saudara, orang-orang yang nggak suka sama saudara, orang-orang yang sedang menjegal saudara untuk saudara jatuh. Saudara, Tuhan sedang pakai mereka untuk membawa saudara mengenapi jalan Tuhan. Ya, lihat Yusuf, nggak marah dia. Ya kita sudah baca kemarin ayatnya bagaimana dia mengampuni kakak. Artinya tidak ada dendam di dalam dirinya. Dia menyadari memang inilah cara Tuhan. Bukan keinginanku untuk aku ada di sini, kata Yusuf. Tetapi Tuhan sedang memutusku mendahului kamu. Artinya dia menyadari bahwa hidupnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Ketika Yusuf harus dijual dan dia harus ada di Mesir, itu bukan rencana. Bukan rencana manusia. Walaupun manusia yang mengerjakan itu, tetapi itu bukan rencana manusia. Memang Tuhan mau Yusuf ada di sana. Caranya gimana supaya Yusuf bisa sampai ke Mesir? Gak mungkin tiba-tiba dia punya pikiran, aku mau ke Mesir lah. Gak ada. Ya, caranya bagaimana? Ya harus dengan cara yang menyakitkan mungkin. Ya, dia difitnah dan dia dijual oleh saudaranya sampai dia bisa sampai ke Mesir. Dengan cara itulah, cara yang tidak pernah dipikirkan oleh akal manusia. Memang Yusuf harus ada di Mesir. Caranya dengan cara-cara yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Ya, itu kalau dibikin sinetron itu plot twistnya luar biasa kan. Wah, sepertinya dari awal tuh menyakitkan hidup Yusuf. Plot twistnya dia jadi luar biasa. Itu kalau drakor itu wah luar biasa tuh plot twistnya. Tidak pernah dipikirkan ya. Ya, sepertinya hidup Yusuf semakin menjauh dari rencana Tuhan. Mau jadi apa dia di Mesir? Nggak ada koneksi. Kan katanya kalau jadi pemimpin, jadi orang yang berkuasa harus punya koneksi, harus punya orang dalam, harus punya pengaruh. Yusuf nggak punya apa-apa di Mesir, hanya seorang hamba, seorang pesuruh, nggak punya apapun. Nggak mungkin rencana Tuhan terjadi atas hidupnya. Dia nggak punya koneksi. Dia nggak kenal sama Firaun, dia nggak kenal dengan pejabat-pejabat Mesir, dia nggak kenal dengan orang-orang yang berpengaruh di Mesir. Dia hanya sebagai hamba yang tidak punya apa-apa. Rasa-rasanya tidak mungkin penggenapan Tuhan terjadi di negeri di mana dia tidak punya siapapun dan dia tidak punya apa-apa untuk dia bisa dia pakai menggenapi rencana Tuhan, menjadikan dia seorang pemimpin di mana saudara dan ayahnya itu menyembah kepadanya. Rasa-rasanya tidak mungkin. Tetapi sekali lagi Yusuf ada di Mesir oleh karena Tuhan. Buktinya apa? Coba kita buka kembali Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat yang 1 dulu. Pasal yang ke-39 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana
Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Lihat itu. Ketika Yusuf sudah sampai di Mesir, dari sekian banyak orang yang ada di Mesir, kenapa akhirnya dia jatuh ke tangan Potifar? Kepala pengawal raja, kepala pengawal Firaun. Ya, artinya kalau sekarang dia ya menjadi hamba di rumahnya, kepalanya Teddy. wah, siapa? Pak Teddy. Kepala pas pampres. Loh, tiba-tiba aja dia bisa ada di situ. Ya. Dari sekian banyak orang yang ada di Mesir, kenapa dia tidak jatuh kepada saudagar kaya Mesir yang tidak punya koneksi kepada Firaun? Tiba-tiba aja dia bisa tinggal di rumahnya Potifar, kepala pengawal istana Firaun. Bukan orang sembarangan. Ya. Artinya Tuhan sedang membuktikan bahwa Yusuf ada di Mesir bukan karena suatu kesalahan, bukan karena kegagalan, karena Tuhan memang mau Yusuf ada di situ. Amin. Yes. Memang Tuhan mau Yusuf ada di Mesir. Buktinya dengan sedemikian rupa dari orang yang seorang hamba, tetapi bukan hamba sembarangan. Dia kerja di tempat yang terhormat, rumah Potifar, kepala pengawal Firaun. Begitu dekatnya dia punya kesempatan untuk dia bisa bekerja dengan orang yang terpandang. Itu rencana Tuhan. Bahkan kalau kita baca ayat 2 dan 3, kita baca bersama-sama. Lanjut ayat 2 dan 3, kita baca. Demikian firman Tuhan 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Katakan amin. Lihat itu. Ya. Yusuf ada di Mesir bukan suatu kesalahan, bukan suatu kegagalan. Buktinya apa? Selama di Mesir, Tuhan menyertai Yusuf. Kalau itu suatu kesalahan dan kegagalan, Tuhan tidak akan menyertai. Tuhan akan biarkan Yusuf menderita di sana. Tetapi Yusuf ada di Mesir karena Tuhan yang sedang merekayasa. Tuhan sedang mengatur jalan hidupnya. Makanya ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yes. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan akan menyertai hidupnya. Tuhan akan memimpin hidupnya sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya itu berhasil. Artinya kalau kita mau berhasil di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kuncinya satu: hiduplah di dalam arahan firman dan izinkan Roh Kudus punya akses atas hidup saudara sehingga Tuhan bisa mengendalikan kehidupan saudara. Segala sesuatu yang saudara kerjakan itu berhasil. Banyak orang Kristen merasa, kok aku kerja seperti ini gagal, aku seperti ini kok gagal, aku lakukan ini kok gagal. Kegagalan itu artinya ya sebenarnya saudara harus mulai mengkoreksi diri. Apakah betul-betul saudara sudah mengizinkan Tuhan bertata? Atau selama ini kita masih mengandalkan pikiran kita? Atau selama ini kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kalau Tuhan yang menyertai hidup seseorang, walaupun itu pekerjaan yang remeh, hanya sebagai hamba kok, ya, hanya sebagai hamba, tetapi Tuhan menyertai. Artinya bukan masalah pekerjaan kita. Orang yang disertai Tuhan hanya orang-orang yang kerjanya di tempat-tempat yang strategis. Jadi kepala cabang, manajer, ya mau punya posisi, punya pekerjaan. Seorang hamba pun Tuhan menyertai. Jadi bukan saudara jangan kecil hati. Wah, aku cuma seorang hamba, aku cuma seorang pesuruh, aku cuma seorang yang pekerjaannya dipandang remeh. Tuhan tidak lihat itu. Kalau Tuhan sudah menyertai hidup seseorang, maka segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Kan tujuannya itu. Saudara kerja, apakah saudara tujuannya, wah aku ingin gagal aja biar aku dikeluarkan dari pekerjaan? Kan enggak. Tujuannya supaya berhasil kan? Lihat Yusuf, Tuhan menyertai kehidupan Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu gak pernah gagal. Kata selalu artinya setiap dia bekerja, dia terus alami keberhasilan, kesuksesan. Ya,
Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh Tuhannya, bahkan Potifar pun menyadari. Ya, Potifar orang asing yang tidak kenal Tuhan, tetapi dia bisa melihat dan menyadari bahwa Yusuf disertai Tuhan. Yes. Kalau memang hidup kita dipimpin oleh Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak kenal kebenaran, orang-orang yang nggak kenal Tuhan pun bisa melihat, oh, si A ini bisa seperti hidupnya karena dia disertai oleh Tuhan. Itu orang-orang yang nggak kenal Tuhan pun bisa lihat itu dan menyadari itu. Ya. Nah, begitu dahsyatnya bagaimana ketika Tuhan sudah bekerja atas hidup seseorang, orang lain pun bisa dengan cepatnya menyadari bahwa segala sesuatu keberhasilan yang kita dapatkan bukan berasal dari diri kita, tetapi itu berasal dari Tuhan. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan bahwa Tuhan yang membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kita boleh bekerja apapun, kita boleh berusaha sekeras apapun, semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi pekerjaan atau apapun yang kita kerjakan mungkin dipandang orang remeh, ya. Tetapi kalau Tuhan sudah menyertai, maka orang bisa melihat bahwa penyertaan itu datang dari Tuhan, datang dari tempat yang maha tinggi. Ya, itulah cara Tuhan merancang kehidupan Yusuf. Walaupun dia dibawa ke Mesir, jauh dari keluarganya, gak punya koneksi, gak punya apapun, tetapi Tuhan tetap menyertai, pekerjaannya berhasil. Itulah tandanya bahwa Tuhan memang mau Yusuf ada di situ. Tuhanlah yang menuntun, merancang, merekayasa hidup Yusuf untuk dia tetap ada di Mesir, di rumah orang yang asing. Tetapi bukan sembarangan hidup Yusuf. Walaupun dia mengerjakan pekerjaan yang kecil, tetapi dia mengerjakannya sepenuh hati. Amen. Makanya dia bisa berhasil. Ya, kalau kita bekerjalah dengan sepenuh hati, jangan sambil ngedumel, jangan sambil marah-marah. Dan tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, sudah pekerjaannya berat, saudara ngedumel marah-marah, wah, rusak semua tuh pekerjaannya. Ya, harusnya bisa jahitnya lurus, wah itu mencong ke sana gitu ya. Wah lagi jahit, mencong semua kan sambil marah. Jangan berat mencong sana kemari, ya kan? Saudara lagi masak, wah, harusnya masakannya enak, wah keliru, memasukin gula, masuknya garam banyak, wah, akhirnya apa? Pasin semua masakannya. Karena apa? Kita mengerjakan pekerjaan itu dengan marah-marah. Kita mengerjakan pekerjaan itu dengan kedumel, ya. Kerjakanlah dengan sukacita, walaupun mungkin berat, ya, tapi kerjakanlah. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sukacita itu akan mendatangkan keberhasilan. Amin. Ya, saya di kantor walaupun pekerjaan saya numpuk, saya nggak pernah ngomel-ngomel. Ya, teman saya, saya cuma ketawa aja ya. Bersyukurlah masih ada pekerjaan daripada capek cari pekerjaan gitu. Wah, ngedumel gitu. Akhirnya apa? Setiap ngeprint nyangkut kertasnya, marah-marah. Printernya nggak beres nih. Nah, saya ngeprint itu nggak pernah macet itu. Saya ngeprint itu lancar sampai teman-teman tuh, wah kayak Mas Daniel tuh ini pawangnya printer. Karena kalau printer rusak, printer macet itu mereka panggil saya. Karena saya selalu bisa menyelesaikan. Mereka macet, bingung, marah-marah, saya benerin, beres lagi. Mereka itu mau print susah ngeprint. Loh, saya tuh ngeprint nggak pernah ada masalah. Ya, bedanya apa coba? Printernya sama. Saya ngeprint tuh nggak, jarang sekali sampai kertas tuh nyangkut. Teman saya tuh sampai berkali-kali ngeprint nyangkut, benerin, baru mau ngeprint lagi nyangkut lagi. Artinya apa? Kondisi hatinya nggak beres. Kalau kita bekerja dalam kondisi hati yang nggak beres, pekerjaan kita nggak beres. Ya, kalau sudah nggak beres, kapan selesainya? Udah banyak, udah repot, nggak beres-beres, tambah saudara jengkel, tambah saudara mangkel, ya, nggak akan pernah beres. Tetapi ketika saudara mengerjakannya dengan hati yang penuh sukacita, ya, alam semesta itu kan merestui. Rasanya alam semesta itu mendukung saudara. Itu alam semesta kan milik Tuhan. Kita tahu dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ciptaan Tuhan. Tuhan masih mengendalikan alam semesta ini. Ya, hanya hal sederhana loh, masalah ngeprint kertas. Itu teman saya tuh bisa ngedumel sepanjang hari. Printer nggak beres, printernya rusak, printernya. Loh, saya tuh ngeprint lancar-lancar aja tuh, nggak pernah ada masalah. Jarang sekali nyangkut, jarang sekali. Tapi teman-teman, aneh sepawanya Mas Daniel kertas. Kadang lucunya mereka tuh ngeprint nyangkut,
kedua saya tungguin mana tak tungguin, saya cuma di sebelahnya gini ngeliatin gini, nggak nyangkut. Wah luar biasa, loh ditungguin Mas Doni nggak nyangkut kata. Wah luar biasa, cuma saya tungguin mana nyangkut, nggak nyangkut loh. Ya luar biasa nyata. Terus sampai kadang gini loh, ternyata Tuhan itu ya. Dari hal sederhana, hanya sekedar ngeprint, sekedar nyekan dan sebagainya. Itu tuh mereka bisa ngamuk gara-gara printer. Saya tuh dengan sukacita, ya memang kadang nyangkut, tapi saya nggak perlu ngedumen. Oh ya memang namanya mesin. Ya, tapi jarang sekali. Ya, itulah cara Tuhan. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, kalau kita merenungkan, Tuhan itu menyertai. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Pekerjaannya sama, caranya sama, tetapi hasil itu bisa berbeda. Bukan karena manusianya, tetapi karena Tuhan menyertai. Potifar mungkin tidak hanya punya satu hamba, namanya dia seorang berpengaruh, dia kepala pasukan, kepala pengawal istana, nggak mungkin cuma satu, Yusuf sendirian gitu, nggak mungkin. Ya minimal dia punya 3, minimal 2, 3 gitu ya. Artis saja anaknya satu orang, satu babysitter kok ya kan. Ya anak apa? Raffi Ahmad itu, ya anaknya satu anak, satu babysitter, itu ngurusin anaknya aja, yang ngurusin dapur sendiri, yang ngurusin kebunnya sendiri, yang ngurusin atau nganter drivernya itu sendiri. Coba dibayangkan, kalau dikumpulin tuh bisa 20 orang itu asistennya ya kan. Itu baru artis, ini kepala pasukan. Artinya selain Yusuf ada juga ya hamba yang lain, tetapi Potifar bisa melihat dan menyadari bahwa yang disertai Tuhan dan pekerjaannya berhasil itu cuma Yusuf. Makanya dia serahkan segala sesuatu urusan yang ada di dalam rumah tangganya itu kepada Yusuf. Dia nggak perlu mengerjakan apapun. Bayangkan, dia pulang ke rumah tinggal duduk santai, segala sesuatu sudah diatur sama Yusuf sedemikian rupa. Kok bisa Yusuf mengatur itu? Dia sekolah di mana? Nggak sekolah. Dia bisa punya hikmat mengatur urusan rumah tangga. Belajar dari mana dia? Nggak kuliah dan sebagainya. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan menyertai, makanya dia bisa memiliki kemampuan, skill, ya, kepandaian dan kecerdasan untuk dia bisa mengatur segala sesuatu itu dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Potifar. Lihat bagaimana Tuhan menyertai. Sekali lagi dari ayat ini kita bisa melihat Yusuf ada di Mesir bukan karena suatu kesalahan, bahkan bukan karena kejahatan kakak-kakaknya. Walaupun dari segi hukum itu luar biasa ya, sudah memfitnah, menjual, ya trafficking, menjual orang, jual beli orang. Tetapi dari segi rohani, ya itu bukan suatu kejahatan. Memang Tuhan sedang merancang hidup Yusuf ada di situ. Memang itulah caranya. Kalau tidak dibawa ke Mesir, tidak dijual ke Mesir, nggak jadi. Rencana Tuhan berhenti, rencana Tuhan gagal. Yusuf ada di Mesir karena memang Tuhan punya rencana. Memang itulah cara Tuhan untuk membawa hidup Yusuf, menggenapi rencananya. Sehingga Tuhan tetap menyertai di tempat-tempat yang terpuruk sekalipun, di tempat-tempat di mana mungkin saudara merasa wah hidupku sudah kacau, hidupku sudah nggak ada gunanya dan sebagainya, tetapi Tuhan tetap menyertai. Ya, sepertinya hidup Yusuf sudah tidak ada gunanya, dia di situ hanya sebagai hamba, tetapi Tuhan tetap menyertai. Kalau memang itu rencana Tuhan, Tuhan tidak peduli. Ya, ada di mana di lembah kekelaman sekalipun, di tempat yang hina sekalipun, Tuhan tetap menyertai hidup saudara. Dan itu akan menjadi jalan untuk Tuhan membawa saudara masuk di dalam rencananya, masuk di dalam kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Ke depan kita akan melihat cara-cara Tuhan yang luar biasa. Ini baru awal. Ya, ini baru awal. Bagaimana Tuhan memakai saudara-saudaranya, bagaimana Tuhan memakai Potifar untuk menampung Yusuf. Itu cara-cara Tuhan yang tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah diselami oleh akal manusiawi.